Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam LSPR TV edisi Rabu 7 Juli 2010. Bersama saya Benedikta Nindya dan rekan saya Friska Oktaviani. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, pendaftaran siswa SMA secara online menuai kontroversi. Demonstrasi Kongres Advokat Indonesia di Gedung Mahkamah Agung berlangsung ricuh. Uniknya menu lele dengan variasi rasa yang berbeda. Dalam segmen bincang-bincang ada cara mengisi liburan sekolah yang menarik dan edukatif. Selama 30 menit ke depan, inilah LSPR TV selengkapnya. Siswa melakukan pendaftaran ulang pasca kerusakan server dalam sistem pendaftaran online. Hal ini dilakukan sampai tanggal 8 Juli mendatang dan kegiatan belajar mengajar tertunda. Kerusakan server dan sistem internet, pendaftaran online bagi calon pelajar baru di wilayah Jakarta menjadi terhambat. Karenanya, pendaftaran ulang pun terpaksa dilakukan, termasuk di SMA Negeri 68 Jakarta Pusat. Waktu itu kan servernya nggak tahu dari Indonesia itu server atau apa yang masalah gitu dan overload data itu terbaik. Terus akhirnya harus diulang. Akhirnya harus diulang kembali ke sistem yang lama. Karena keterlambatan tersebut, jadwal masuk sekolah bagi murid kelas 10 pun terpaksa mundur 1 minggu dari ketentuan yang seharusnya tanggal 12 Juli 2010. Untuk kelas 10 memang mundur 1 minggu, kelas 11-12 tetap masuk tanggal 12 Juli reschedule karena trouble di servernya overload, kelebihan data sehingga pelayanan menjadi terlambat dan banyak error. Mereka baru akan melakukan kegiatan belajar mengajar pada tanggal 19 Juli mendatang. Odrin Sinta Gunawan, LSPR TV, Jakarta. Selain adanya kekacauan pada sistem server, pendaftaran online juga menuai kontroversi. Terjadi penahanan surat kelulusan hasil ujian nasional atau SKHUN oleh pihak sekolah. Atau SKHUN asli menjadi salah satu persyaratan bagi para pendaftar dari luar Jakarta. Ternyata banyak menuai protes dari pihak orang tua murid. Pasalnya ini dianggap merugikan pihak siswa karena tidak dapat mendaftar ke sekolah lain. Kata saya terus terang aja ya, pemerintah menyulitkan dalam hal pendidikan mau masuk sekolah. Kenapa? Kalian dari luar kota, SKHUN asli atau ijazah asli ditahan, lagi yang menyulitkan kan? Kalau nggak masuk gimana? Nggak bisa masuk. Pihak Kementerian Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa penahanan SKHUN asli oleh pihak sekolah bukan merupakan kebijakan dari pemerintah, tetapi kebijakan dari sekolah masing-masing. Surat hasil UN, ya. Kementerian Pendidikan Nasional tidak pernah mengatur yang namanya urusan sekolah. Itu sebetulnya aturan internal dari sekolah itu sendiri. Memang kalau setelah selesai pelaksanaan UN dan setelah ada hasil, itu kan tidak serta-merta langsung keluar. Odrin Sinta Gunawan, LSPR TV, Jakarta. Berita aktual lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mau lebih garing, cobain waffle Tenggo. Kongres Advokat Indonesia atau KAI berdemo di depan Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Demonstrasi ini berlangsung ricuh ketika demonstran dihadang masuk oleh aparat kepolisian. Puluhan pengacara yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia atau KAI berdemonstrasi di depan Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Dalam aksi demonstrasinya, para pengacara yang tergabung dalam KAI berhasil menjebol pertahanan polisi dengan merusak pagar Mahkamah Agung untuk memprotes kesetaraan hak dengan paradi agar mereka dapat kembali beracara di pengadilan. Telah melakukan manipulasi suatu Rizka Arnestia dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta melaporkan. Pasca demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Agung Jakarta, saya sudah terhubung dengan rekan Rizka di lapangan. Silakan rekan Rizka. Kami
Pemirsa, puluhan pengacara yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia KAI siang tadi berdemo di depan gedung Mahkamah Agung. Mereka berdemo atas dikeluarkannya surat keputusan Mahkamah Agung nomor 89 tahun 2010 yang berisi bahwa organisasi parodi saja yang hanya diakui oleh MA. Sehingga mereka merasa bahwa adanya diskriminasi dan menuntut kesetaraan hak agar mereka juga dapat beracara di pengadilan. KAI tidak diperbolehkan beracara dan merasa MA tidak adil karena lembaga itu lebih berpihak kepada Pradi. Itu kan masih kesepakatan untuk tapi untuk nama belum ada, nggak ada di situ. Itulah yang kita sesalkan, Ketua Mahkamah Agung langsung menyebutkan wadah tunggal itu Pradi. Setelah melakukan perundingan yang cukup lama di dalam, para advokat keluar dari MA dengan tertib, dan Ketua MA menjanjikan untuk merevisi surat keputusan tersebut selama 1 minggu ke depan. Sekian laporan dari saya, Rizka Anestia, LSPR TV, Mahkamah Agung Jakarta. Kita kembali ke studio. Menu makan siang Anda hari ini, menu unik masakan lele akan hadir sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Telur, kacang telur Garuda. Pemirsa, apakah Anda penggemar menu lele? Di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, terdapat rumah makan dengan bahan utama ikan lele, tapi diolah dengan berbagai rasa yang enak. Ingin tahu seperti apa? Ini dia liputan khusus untuk Anda. Dengan menu masakan lele yang itu saja, kini telah hadir menu masakan lele dengan variasi rasa yang unik dan berbeda. Restoran Pecel Lele Lela menyediakan beragam menu masakan seperti lele saus lada hitam, lele saus padang, lele filet kuah tom yum, dan berbagai variasi menu lele lainnya. Menu masakan lele yang disajikan juga terdapat dari bumbu yang sudah diracik, yang akan menggoda selera nafsu makan Anda. Ini memang unik, beda dari biasanya karena kuah tom yumnya mengandung ada rasa asam-asam dan juga pedas. Anda patut untuk mencobanya karena lele ini berbeda dari lele biasanya. Bagi Anda penyuka pedas, rasanya pilihan saus padang ini sangat cocok buat Anda karena rasa pedasnya sangat terasa dan cocok sekali bila dimakan dengan lele. Keistimewaannya bila Anda berulang tahun pada saat Anda makan di sini, Anda makan gratis. Dan bagi Anda yang bernama Lela, Anda juga bisa berhenti makan gratis. Rizka Anestia, Olivia Rizka TV, selamat. Libur telah tiba. Apa rencana Anda untuk mengisi liburan putra-putri Anda? Liputan berikut bisa menjadi referensi liburan yang menyenangkan dan edukatif. Bersama rekan Audrey, inilah segmen Bincang-Bincang. Terima kasih sudah menyaksikan yang di studio. Masih seputar liburan sekolah, saya Audrey. Hari ini di acara Bincang-Bincang kita akan membahas mengenai asiknya liburan sekolah dan sambil belajar. Saat ini di samping saya telah hadir Ibu Rizka selaku marketing koordinator dari sekolah. Apa kabar Ibu? Terima kasih telah hadir di sini. Bisa dijelaskan sedikit mengenai kegiatan garis besar dari Samara Academy ini? Jadi Samara Academy ini adalah program kursus selama liburan. Jadi dilaksanakannya itu dari tanggal 29 Juni sampai tanggal 9 Juli gitu. Jadi memang selama liburan ini
kita desain program kursus ini jadi anak-anak yang tadinya juga nggak tahu mau liburan kemana, mereka bisa ikut program ini. Kalau target audiens sendiri itu dan untuk targetnya sendiri kita dari TK sampai ke umum level yang dibuka, dan kita nggak cuma terbuka untuk anak-anak yang sudah senior, tapi justru kita sangat terbuka untuk anak-anak yang sebelumnya itu belum pernah kursus di IF. Terakhir, bagaimana harapan-harapan Ibu bagi para peserta yang mengikuti Summer Academy ini? Untuk peserta yang sekarang sih ya kita berharap mungkin dengan mereka sudah belajar di sini selama 2 minggu, terutama yang sebelumnya belum les di sini, mereka bisa tertarik dan selanjutnya bisa tertarik juga untuk melanjutkan ke kelas-kelas yang lain. Untuk anak-anak yang lain yang liburannya masih nggak tahu mau kemana, ngapain daripada ngapa-ngapain di rumah, ya bisa join sama kita gitu. Sekian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi studi Anda. Saya Audrey, balik ke studio. Laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Benedikta Ninja dan rekan saya Rizka Oktaviani, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.